Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, yang dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan sore malam hari ini dengan tiada halangan satu apapun. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas apa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar yang ada dalam agama Islam. Yang terakhir kita telah membahas tentang dosa besar yaitu sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah dosa besar liwat dan qadzaf, tetapi ini pernah kita sampaikan. Oleh karenanya kita masuk pada dosa besar yang selanjutnya yaitu al-ghulul. Dosa besar menggelapkan harta. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghulul. Jadi ghulul itu menggelapkan harta, yang kalau kemudian bahasa kita sekarang mudahnya termasuk di dalamnya adalah korupsi, itu ghulul. Maka korupsi itu bukan pencurian, bukan. Jadi berbeda antara mencuri dengan menggelapkan harta, itu beda. Jadi kalau pencurian itu sarokoh, tapi kalau korupsi, penggelapan harta itu ghulul. Korupsi tidak bisa dikatakan sebagai mencuri. Lalu apakah dosanya lebih besar atau lebih kecil? Tergantung berapa yang diambil. Kalau mencuri itu mengambil harta yang memang harta itu disimpan oleh orang lain, atau disimpan oleh orang lain, dijaga oleh orang lain, milik orang lain, yang kemudian dia ambil, entah dengan dicukel atau dibobol kalau ATM misalnya, atau dihack kalau itu berupa uang digital. Ini pencurian. Tapi kalau korupsi, ghulul, penggelapan harta, itu memang orang tersebut ya memang diamanai untuk membawa harta itu. Jadi uangnya tidak disimpan oleh orang lain, tapi memang orang itu diberikan amanah untuk membawa uang atau membawa harta. Kemudian orang itu mencurangi uang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ghulul, penggelapan harta, korupsi, dan yang semisal.
Oleh karenanya korupsi itu hukumannya tidak potong tangan, karena potong tangan itu hukuman bagi pencurian. Maka korupsi itu hukumannya apa? Takzir, dipasrahkan kepada penguasa. Mungkin potong tangan, mungkin bisa lebih parah daripada potong tangan, itu dipasrahkan kepada penguasa. Ini ghulul. Jadi beda antara penggelapan harta dengan mencuri, itu konsepnya beda. Al-ghulul, dosa besar yang selanjutnya adalah penggelapan harta minal ghanimati, dari harta ghanimah, harta perolehan perang. Wa min baitil mali, dan menggelapkan harta dari baitul mal. Zaman dulu ada namanya baitul mal. Di sanalah kemudian dikumpulkannya harta kaum muslimin. Harta zakat dikumpulkan di sana, harta infak dikumpulkan di sana, kemudian aset-aset negara dikumpulkan di sana. Itu baitul mal dulu. Waz zakati, dan penggelapan harta dari harta zakat. Ini dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar berupa penggelapan harta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana linabiyyin, dan tidak mungkin seorang nabi itu ayyaghulla, berkhianat, melakukan ghulul, menggelapkan harta, tidak mungkin. Wa may yaghlul, maka siapapun orangnya yang melakukan ghulul, menggelapkan harta, ya'ti bima ghalla, maka dia akan datang dengan membawa harta yang digelapkan tersebut yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Siapapun orangnya yang kemudian diberikan amanah untuk merawat satu harta, untuk membawa amanah harta baik uang maupun barang, kemudian dia menggelapkan harta tersebut, maka dia nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa beban berupa harta yang digelapkan tersebut. Jadi dia tidak hanya membawa dosanya, tapi ada harta yang digelapkan yang menjadi saksi bagi orang ini bahwa dia dulu telah menggelapkan harta tersebut. Dan ini menjadi beban bagi orang yang kemudian menggelapkan harta nanti di hari kiamat. Ini surat Ali Imran ayat 161. Surat Ali Imran ayat 161. Niki. Yang selanjutnya atur suwun. Qala Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, ista'malan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki. Rasul pernah mempekerjakan seorang laki-laki minal Azdi, dari suku Azdi. Yuqalu lahu, orang itu bernama Ibnul Lutbiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat satu pekerja dari Bani Azad yang bernama Ibnu Lutbiyah ala sedekah, untuk menarik sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Karena zakat itu juga disebut sebagai sedekah, tetapi tidak semua sedekah itu adalah zakat. Jadi zakat itu pasti sedekah, tapi tidak semua sedekah itu zakat. Sedekah itu bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa wakaf, itu termasuk bagian dari sedekah. Sedekah itu sifatnya umum. Nah, kalau zakat itu sifatnya khusus, dan ini satu-satunya yang paling wajib, yaitu zakat. Yang lainnya tidak wajib. Sedekah tidak wajib, infak tidak wajib, hibah tidak wajib, wakaf tidak wajib, hadiah tidak wajib. Tapi kalau zakat wajib, baik zakat fitrah atau zakatul fitri maupun zakat mal, zakat harta. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat seorang laki-laki dari suku Azad namanya Ibnul Lutbiyah untuk tugasnya menarik zakat.
zakat mal. Falamma qadima, ketika Ibnu Lutbiyah ini kemudian datang setelah dari narik zakat ini, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, qala, maka Ibnu Lutbiyah ini berkata, hadza lakum, harta yang ini untuk kalian. Ini zakat, ini masukkan ke baitul mal, ini zakat. Wa hadza uhdiya ilayya. Nah, kalau yang ini adalah hadiah untukku dari orang-orang yang saya tarik zakat itu. Kalau ini harta zakatnya yang ini monggo Rasul, para sahabat, ini harta zakat. Nah, kalau yang bagian yang ini adalah hadiah untukku yang saya peroleh dari orang-orang yang saya tarik zakat. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fahamidallaha wa athna alaihi, Rasul kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah. Ini adalah adab ketika ingin khutbah atau tausiah atau mau'idhah hasanah. Jadi memuji Allah dulu, innal hamdalillah atau alhamdulillah atau yang lain. Maka semua khutbah itu sunnahnya itu diawali dengan hamdalah. Semua khutbah itu sunnahnya diawali dengan hamdalah. Setelah salam, sunnahnya adalah hamdalah. Baik alhamdulillah, innal hamdalillah, hamdan wa syukron lillah, terserah. Yang penting memuji Allah. Termasuk khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sunnahnya bukan takbir dulu, tapi sunnahnya hamdalah dulu. Itu yang kemudian dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan itu pula yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam tuntunan Idain. Nah, Rasul naik ke atas mimbar, kemudian sebagaimana kebiasaan beliau memuji Allah, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, amma ba'du. Jadi amma ba'du itu sudah sejak zaman Nabi. Jadi ketika para ustadz itu membaca amma ba'd, itu memang Nabi biasanya kayak gitu. Amma ba'du itu artinya apa? Adapun sesudahnya. Nah, ini kok amma ba'du. Jadi setelah memuji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kemudian ketika khutbah Jumat ada wasiat untuk takwa, maka setelahnya ada amma ba'du, adapun setelahnya. Nah, baru kemudian isi apa yang ingin disampaikan. Itu adab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kata Rasul, adapun setelahnya. Fa inni astamilur rajula, kata Rasul, sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki minkum dari kalian. Fayaqul, kemudian orang laki-laki itu berkata, hadza lakum wa hadza uhdiyali, yang ini adalah untuk kalian harta baitul mal dan ini adalah hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kalau dia jujur, kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya hingga hadiah itu datang kepada dirinya? Wallahi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil syai'an sesuatu bi ghairi haqqin, tanpa hak, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, illa laqiyallaha, melainkan dia akan bertemu dengan Allah, yahmiluhu, yang dia akan membawa harta yang dia ambil dengan cara yang tidak benar tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fala a'rifanna, dan sungguh benar-benar aku tahu, kata Rasul, rajulan minkum, seorang laki-laki dari kalian, laqiyallaha, yang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yahmilu ba'iran, yang dia membawa unta, lahu rughaun, yang bersuara. Suara unta niku napa? Nek suara ayam berkokok, nek unta kula mboten ngertos. Au niki rugha. Rugha niku bahasa Arab, rugha niku menapa, niku bahasa Indonesia napa? Nek ayam niku berkokok, nek unta rugha niku bahasa Indonesia mboten ngertos.
Au baqaratan, atau dia membawa sapi, laha khuwar, yang sapi itu menghemoh. Au syatan, atau dia membawa kambing tai'aru, yang kambing itu mengembik. Jadi mengembek atau mengembik. Jadi orang yang kemudian menggelapkan harta berupa onta, maka onta itu akan datang kepada Allah, maka onta itu akan dibawa oleh orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beban onta tersebut. Ketika orang menggelapkan harta berupa sapi, orang itu akan membawa sapinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menggelapkan kambing, maka kambing itu akan dibawa oleh dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua harta baik uang maupun barang yang dia gelapkan, maka harta itu akan dibawa oleh orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas harta yang pernah dia gelapkan. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya, faqala, dan beliau bersabda, Allahumma hal ballaghtu, wahai Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Maksudnya Rasul sudah menyampaikan amanah ini, dan saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharajana, kami pernah keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila Khaybar, menuju perang Khaybar, nama suatu perang. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul menuju perang Khaybar. Falam naghnam dhahaban wala warikon, kami tidak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang berupa emas maupun uang, kami tidak dapat itu. Ghanimna, yang kami dapat al-mata'a, perabot zaman dulu seperti apa wallahu alam. Saat ini gaenten gelas, piring, lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya, perabotan. Wa ta'ama, kami mendapatkan makanan, wa thiyaba, dan kami mendapatkan pakaian. Ketika perang Khaybar itu, para sahabat Nabi tidak mendapati ghanimah berupa emas dan uang, tapi yang mereka dapatkan adalah perabotan, makanan, dan pakaian. Tsumman talakna ilal wadi, kemudian kami menuju ke sebuah lembah, yang di sana ada Rasul. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullah, dan bersama Rasul di situ ada budaknya Rasul. Wahabahu lahu rajulun min Judam, yang budak itu baru saja didapat oleh Rasul hadiah dari seorang laki-laki dari Judam, dari suku Judam. Jadi para sahabat setelah perang Khaybar selesai dapat ghanimah berupa perabotan, makanan, pakaian. Kemudian mereka bertolak menuju sebuah lembah yang di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana Rasul bersama seorang budak, yang budak itu baru saja didapat oleh Rasul, diberi sebagai sebuah hadiah. Ini budak ini adalah hadiah dari seorang laki-laki Judam, dari suku Judam. Ada seorang laki-laki dari Judam memberi hadiah budak kepada Rasul. Wahai Rasul, ini saya punya budak, saya hadiahkan kepada engkau. Ini hadiah dari seorang laki-laki dari Judam. Falamma nazalna, kata Abu Hurairah, ketika kami turun ke lembah itu, qama abdu Rasulillah, maka budaknya Rasul yang baru ini berdiri. Yahullu rahilahu, kemudian melepas pelana kuda atau pelana onta. Jadi di situ ada pelana kuda atau onta, dilepas oleh budak itu. Berdiri, pelana kuda dilepas. Ketika melepas pelana kuda, ketika budak yang baru ini melepas pelana kuda, tiba-tiba farumiya bisahmin, tiba-tiba budak ini terkena anak panah dari satu arah. Yang manah langsung pergi. Kena anak panah, kena anak panah, fakana fihi hatfuhu, kemudian disitulah dia meninggal dunia, budak tersebut.
Budak ini meninggal dunia. Fakulna, Abu Hurairah berkata, kami para sahabat kemudian kami berkata semuanya, hani'an, luar biasa, alhamdulillah, lahu syahadah, dia mendapati syahadah, mati syahid. Jadi para sahabat itu kalau mendapatkan mati syahid, hamdalah, karena memang yang dicari itu cuma dua, menang, mati syahid. Menang, alhamdulillah, mati syahid, alhamdulillah. Jadi para sahabat itu ketika berangkat perang tidak ada satupun yang menyebabkan mereka bersedih, baik menang maupun mati syahid. Semuanya itu cita-cita mereka. Pokoknya kalau nggak menang ya mati syahid, kalau nggak mati syahid ya harus menang. Nah, itu cita-cita para sahabat. Maka ketika menang mereka hamdalah, ketika mereka mati syahid mereka juga hamdalah. Maka ketika melihat, wah ini dia mendapatkan syahid, kami malah belum, dia duluan dapat syahid, alhamdulillah, hani'an, luar biasa nikmatnya, lahu syahadah, dia mendapatkan mati syahid. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, Rasul malah bersabda, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, inna syamlata lataltahibu alaihi naran, sesungguhnya sebuah jubah akan menyalakan api bagi orang tersebut nanti di neraka. Padahal dia mati syahid, tapi ternyata dia diancam dengan neraka. Kenapa? Akhadhaha minal ghanaim, karena jubah itu dia ambil dari harta ghanimah yauma Khaybar, pada saat tadi perang Khaybar. Lam tusibhal maqasim, padahal ghanimah itu belum dibagi-bagi. Orang ini karena ikut perang memang layak dapat ghanimah, tapi ghanimah belum dibagi dia sudah ambil duluan. Jadi dia menggelapkan harta ghanimah. Padahal satu jubah, toh apa nilainya satu jubah? Tetapi satu jubah ini kemudian bisa menyalakan api bagi orang tersebut nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Yang kedua. Yang selanjutnya, dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian menggelapkan harta itu adalah dosa yang amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjutannya, qol fafazi'an nas, maka orang-orang semuanya ketakutan. Loh, satu jubah bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Yang satu jubah ini adalah hasil dari menggelapkan harta. Satu jubah tok, bukan banyak satu jubah. Orang-orang semuanya ketakutan mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki, bisyirokin au syirakaini, dengan satu tali sandal atau dua tali sandal. Pirsa tali sandal? Tali sandal nih kok, yang orang itu dapatkan dari saat perang, yang harusnya itu sebagai sebuah ghanimah meskipun kecil. Dia mikirnya, alah tali sandal opo, tali sandal diambil pokoknya teko dinggo ngono wae. Faqal, Rasul bersabda, syirokun, tali sandal, au syirokani, atau dua tali sandal, minarin, dari api neraka. Tali sandal ini yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, padahal cuma satu tali sandal. Bayangkan kalau yang kemudian digelapkan itu 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, 271 triliun. Waliyadzubillah. Satu tali sandal. Muttafaqun alaih, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu tali sandal itu bisa mengancam dirinya, orang itu akan masuk ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu hati-hati. Kita sebisa mungkin untuk kemudian tidak menggelapkan harta meskipun hanya satu tali sandal. Satu tali sandal itu hanya sebagai contoh. Contoh yang lain banyak yang remeh-remeh. Hanya satu gelas. Ini punya masjid, Allah rapopo dipek wahai. Tidak boleh. Ini bukan punya dirinya, ini punya umat. Hanya satu gelas itu penggelapan harta. Dosa besar.
Meskipun antara 1 gelas sama 1 triliun itu benten, tentu beda. Cuma bahwa sekecil-kecilnya penggelapan harta itu termasuk dosa besar. Sekecil-kecilnya penggelapan harta itu termasuk dosa besar. Kemudian dibawa pulang, golek belekke, ramak belekke apa? Mintok sak gelas ora ono ajine. Itu bukan punya kita. Maka kemudian kita kembalikan kalau memang itu bukan punya kita. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Wa akhraja Abu Dawud, dan Abu Dawud mengeluarkan hadis min hadis Amr bin Syuaib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar harraku mata al-ghal, mereka semuanya, beliau ini membakar harta ghulul, harta yang telah digelapkan. Wa darabuhu, dan mereka semuanya, Rasul, Abu Bakar, Umar, itu memukul orang-orang yang berani menggelapkan harta. Mereka dipukul oleh Rasul, Abu Bakar, Umar. Padahal kita tahu bagaimana lemah lembutnya Abu Bakar, tapi terhadap orang yang berani menggelapkan harta dipukul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abdullah ibnu Umar dan Ibnu Amr, dan Abdullah bin Amr, kana ala thaqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang tugasnya menjaga harta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang dia bekerja. Memang Rasul punya pekerja. Salah satu pekerja Rasul itu adalah orang yang tugasnya menjaga harta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harta Rasul di sini maksudnya adalah harta kaum muslimin, hartanya kaum muslimin. Maka seorang laki-laki ini memang tugasnya, dibayar dia, digaji dia untuk tugasnya menjaga harta kaum muslimin. Yuqalu lahu, orang itu bernama Kirkiroh. Orang laki-laki itu, pegawai itu bernama Kirkiroh. Famata, kemudian orang itu meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa finnar, dia masuk neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia, sampai mengatakan dia neraka tempatnya. Dia masuk ke dalam neraka. Fadhahabu, maka orang-orang heran, loh, kira-kira kok bisa masuk ke dalam neraka? Gimana ceritanya? Mereka pergi mencari tahu, yanzuruna ilaihi, mereka mencari tahu supaya mereka tidak terkena, maksudnya supaya jangan sampai mereka juga masuk ke dalam neraka. Maka mereka mencari tahu, bukan untuk mencari aib, bukan, tapi agar mereka bisa menghindari apa yang sudah dilakukan oleh Kirkiroh. Maka mereka mencari tahu itu. Fawajadu ibaatan, maka kemudian mereka para sahabat mendapati ada satu kain, satu lembar kain, qad ghallaha, yang digelapkan oleh Kirkiroh. Satu lembar kain. Kira-kira satu lembar kain itu berapa juta? 1.000, 200.000 niku nek anyar. Satu lembar kain digelapkan oleh Kirkiroh, dan itu bisa mengantarkan Kirkiroh masuk ke dalam neraka. Wa fil babi ahadits katsiroh, dan dalam bab ini hadisnya sebenarnya sangat banyak. Wa ya'ti ba'duha fi babi dzulmi, dan insyaallah hadis-hadisnya akan dibawakan pada bab dosa besar, yaitu kedzaliman. Wa dzulmu, dan zalim itu ala salasati aqsam, ada 3 bagian. Zalim itu ada 3 macam. 1, aklul mali bil batil, memakan harta orang lain dengan batil. Itu zalim yang pertama. Memakan harta orang lain dengan batil. Memakan harta orang lain dengan batil. Yang kedua, zulmul ibadi, mendolimi hamba, bil qatli, dengan cara membunuh, wadorbi, dengan cara memukul, wal kasri, dengan cara mematahkan tulangnya, giginya, wal jirohi, dan dengan cara melukai. Ini zalim yang kedua, yaitu zalim kepada fisik hamba. Zalim yang pertama kepada harta seorang hamba. Zalim yang kedua mendolimi fisiknya seorang hamba.
Zalim pertama zalim terhadap harta, zalim yang kedua zalim terhadap fisik. Ini semuanya bullying. Dalam bahasa sekarang bullying, bully, membuli itu sudah sejak 1500 tahun yang lalu itu sudah digaungkan oleh Rasul. Cuma sekarang saja kayak do sadar. Yang ketiga, dzulmul ibadi, mendolimi harta berupa bisyatmi, mencela, walakni, melaknat, wasabbi, mencaci maki, wal qadhafi, dan menuduh. Ini bullying secara verbal. Ini mendolimi. Yang ketiga itu mendolimi dengan cara menyakiti hati, menuduh, mencaci maki, melaknati, mencela. Nah, itu dolim. Ini dolim 3 macam. Satu dolim terhadap hartanya, dolim terhadap fisiknya, yang ketiga dolim terhadap kehormatannya, harga dirinya. Ini macam-macam dolim. Wa qad khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di Mina. Faqala, Rasul bersabda, inna dima'akum wa amwalakum, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan kalian, alaikum haramun, haram semuanya atas kalian. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, semuanya haram atas kalian. Tidak boleh mengambil harta orang lain meskipun hanya satu kain, satu tali sandal, tidak boleh. Jangankan kok mengambil, kayak menggosok saja sebenarnya tidak boleh. Gosok itu sebenarnya tidak boleh. Gosok itu apa? Mengambil harta orang lain dan dikembalikan. Pinjam tapi tidak bilang, itu namanya ghosab. Itu saja sebenarnya tidak boleh, apalagi pinjam dan tidak dikembalikan dan tidak nembung, namine mencuri. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kesucian hari kalian pada hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi biladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu di Madinah, Makkah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakbalullahu, Allah tidak akan menerima solatnya seorang hamba bi ghairi tuhurin, kalau tidak suci badannya, tidak suci dari najis dan hadas, tidak diterima solatnya oleh Allah. Dan Allah juga tidak menerima sodakoh, tidak diterima oleh Allah, min hululin, dari harta hulul. Harta hulul untuk sodakoh tidak diterima, harta hulul untuk haji umroh tidak diterima haji umrohnya. Harta hulul, harta korupsi untuk menyantuni anak yatim tidak diterima. Untuk membangun masjid sak gede-gede ini tidak diterima amal ibadah berupa infaknya, kalau harta itu didapat dari korupsi, hulul, penggelapan harta, tidak diterima. Mau jadi donatur tetap setiap hari 1 juta sekalipun selama seumur hidup, kalau harta itu diperoleh dari harta yang korupsi, penggelapan harta, tidak diterima. Nah, ini hadis yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi. Allah tidak menerima sedekah, apa saja bentuk sedekahnya, dari harta ghulul. Ghulul itu adalah penggelapan harta, menggelapkan harta. Wa qala Zaid bin Khalid Al-Juhani, dan Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ghalla fi ghazwati Khaybar, melakukan ghulul pada perang Khaybar, famtana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi, maka Rasul tidak mau menyolati orang itu. Ketika orang itu meninggal dunia, Rasul tidak mau mensolati orang itu, Rasul tidak mau. Ini ada orang meninggal dunia sementara dia punya harta, yang harta itu hasil dari ghulul, hasil dari korupsi. Rasul tidak mau menyolati orang itu, tidak mau. Waqal, dan Rasul bersabda,
Inna sahibakum, sungguhnya teman kalian itu ghalla fi sabilillah, telah melakukan penggelapan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan korupsi, penggelapan harta. Rasul tidak mau menyolati orang tersebut. Fatashna mata'ahu, maka kami mencari tahu tentang harta-hartanya. Ini yang dikorupsi itu apa sampai Rasul tidak mau menyolati orang itu? Apa yang dia ambil? Fawajadna, maka kami mendapati fihi kharazan, ada satu perhiasan. Yang dia gelapkan itu satu perhiasan. Ma yusawi dirhamaini, yang harganya cuma 2 dirham tok. Bukan 2 dinar, 2 dirham. Bapak Ibu bisa cek 1 dirham itu berapa rupiah? Kalau 1 dinar itu sekitar 4 gram, 1 gram sekitar 1 juta kurang lebih. Kalau 1 dinar berarti kurang lebih 4 jutaan. Ini cuma dirham bukan dinar. Yang itu harganya cuma 2 dirham tok. Sampai Rasul tidak mau menyolati orang tersebut karena orang itu yang perhiasan yang senilai 2 dirham itu didapat dari korupsi, penggelapan harta. Nah, hadis ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan ternyata menggelapkan harta itu dosa yang bukan main-main, meskipun itu hanya sedikit sekali. Waqala al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hanbal setelah setelah meneliti hadis-hadis Nabi SAW, beliau bersabda, beliau berkata, ma na'lamu, kami tidak mengetahui, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka sholata ala ahadin, meninggalkan menyolati seseorang. Jadi Rasul tidak mau menyolati seseorang. Tidaklah Rasul tidak mau menyolati seseorang illa kecuali dua orang yang tidak mau Rasul menyolati orang tersebut. 2 jenis orang yang Rasul tidak mau menyolati orang tersebut ketika orang tersebut meninggal dunia. Siapa 2 orang itu? Alal ghal, yang pertama orang yang korupsi, menggelapkan harta, bahasa Arabnya ghulul. Yang kedua waqatili nafsihi, orang yang bunuh diri. 2 orang yang Rasul tidak mau menyolati orang tersebut, orang yang ghulul dan orang yang bunuh diri. Berarti kalau orang yang bunuh diri tidak disolati. Karena para sahabat Nabi juga menyolati, dan Rasul mempersilahkan para sahabat menyolati, tapi Rasul tidak mau menyolati. Tapi Rasul mempersilahkan para sahabat untuk menyolati. Maka sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang semacam ini bunuh diri, maka yang menyolati adalah orang-orang awam. Kita semua menyolati. Adapun para kiai, para tokoh agama jangan nyolati. Ini mengambil dari apa yang terjadi pada Rasul. Para sahabat menyolati, tapi Rasul tidak mau menyolati. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi orang lain agar jangan melakukan perbuatan seperti ini. Kalau meninggal dunia, para tokoh itu tidak menyolati. Ini tentang dosa ghulul, menggelapkan harta. Bab ini selesai. Bab setelahnya tentang kezaliman, ya masih ada kaitannya dengan tadi. Badhe sampun apa lanjutkan setelah adzan? Oke, lanjutkan setelah adzan. Monggo. Setelah kita lanjutkan, dosa besar yang selanjutnya adalah az-zulmu, dolim bi akhdhi amwalin nasi bil batil, yaitu kezaliman berupa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian gunakan itu untuk menyuap menyogok para hakim. Ini silahkan nanti bisa Bapak Ibu buka lagi di surat Al-Baqarah ayat 188, sambil mungkin bisa baca terjemahan dan makna tafsirnya. Kita percepat. Wa qala ta'ala, dan yang kedua dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, mencurikah, memalakkah, ini merupakan dosa yang sangat besar, adalah firman Allah, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa. Sesungguhnya kesalahan itu adalah bagi orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi, dan dia melampaui batas di muka bumi, bighairil haqqi, tanpa mengindahkan kebenaran. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, adzabun alim, azab yang pedih. Surat Asy-Syura 42. Syura sanes Asy-Syu'ara. Asy-Syura 42. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wadzalimuna, dan orang-orang yang zalim itu, malahum miwaliyin, mereka tidak memiliki pelindung, wala nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong. Ini surat Asy-Syura ayat 8. Asy-Syura ayat 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzulmu, kedzaliman, dzulumatun, adalah kegelapan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis ini pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini. Kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa qala, Rasul bersabda, man dzalama, siapa orangnya yang berbuat dolim, mengambil harta orang lain. Berapa yang diambil? Shiboron minal ardi, 1 jengkal tanah. 1 jengkal niku sepinten? Niki sakilan. Niki tanah kita sampai sini, batasnya sampai sini tanah kita. Kemudian kita ngambil tanah 1 jengkal saja, 1 jengkal orang lain, kemudian batasannya ditaruh sana atau dipaculi rada mriko niku 1 jengkal. Tuwiqahu ila sab'i ardina, maka 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ngeri bagi orang yang suka utak-utik batas tanah. Hati-hati. Ini tanah kita sak kotak ngenten iki. Ini tanah kita, batasannya ini. Sudah, tanah kita sini, naik dan turun. Maka batasnya segini, naik dan turun. Maka sebelahnya itu bukan hak kita, hak orang lain. Kalau sampai kita mengambil sejengkal saja, maka itu adalah kedzaliman, dan nanti salah satu hukumannya di akhirat segini ini terus ke bawah sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada orang tersebut nanti di hari kiamat. Apalagi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 hektar, 2 hektar. Waliyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. 1 jengkal saja itu akan 7 lapis langit dipakaikan kepada orang tersebut, dikalungkan di hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu mithqala dzarratin, tidak mendolimi 1 seberat darah sekalipun. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, hanya saja hadis ini diperselisihkan akan status kesahihannya. Wa diwanun, dan catatan dosa, la yatrukullahu minhu syai'a, yang Allah tidak akan membiarkan catatan dosa itu berlalu begitu saja, pasti Allah proses. Wa huwa dzulmul ibad, yaitu mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain itu tadi ada 3 macam: mendolimi hartanya,
mendolimi fisiknya, mendolimi kehormatannya, harga dirinya. Selanjutnya, ini yang kita lewati adalah footnote, catatan kaki, taklik. Bahasa Arabnya taklik, catatan kaki. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang itu zalim. Dia punya harta untuk bayar hutangnya, punya, tapi ditunda-tunda sampai di luar batas, maka zalim. Itu zalim yang dosa besar. Kecuali kalau memang belum jatuh tempo, tidak apa-apa. Itu bukan menunda-nunda namanya. Misalnya saya pinjam uang berapa sekian juta, kapan bayarnya? Besok tanggal 30 Juli misalnya. Nah, meskipun dia punya uang, kalau belum 30 Juli tidak apa-apa. Kalau belum dibayar tidak apa-apa, wong memang belum jatuh tempo meskipun punya uang. Tapi kalau dia punya uang untuk bayar sudah tanggal 30 Juli lebih, kok dia belum bayar padahal dia punya uangnya, itu zalim. Itu zalim. Dan itu termasuk dosa besar. Wa min akbari adzulmi, dan yang termasuk kedoliman yang paling besar itu adalah al-yaminul fajiratu, sumpah yang buruk, ala haqqin alaihi, atas hak yang harusnya dimiliki oleh orang lain. Sumpah iki nggon aku padahal bukan, dia minum. Itu dolim yang paling besar. Mengambil harta orang lain dengan cara sumpah. Mengambil harta orang lain itu dosa. Sumpah palsu dosa. Dua dosa besar dalam satu perbuatan, maka itu kedoliman yang paling besar. Sumpah demi Allah sampai membuat surat pernyataan, tanda tangan, materai bahwa tanah ini milik saya. Wah, itu dosanya luar biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktata'a haqqam ri'in muslimin, siapa orangnya yang merampas harta seorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya. Sumpah iki nggonku, kudu nggon kae, sumpah dia ambil dengan bersumpah. Faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh dia telah mewajibkan Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam neraka. Masuk neraka? Kila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, meskipun harta itu adalah harta yang sepele, harta yang kecil, harta yang remeh. Rasul bersabda, wa in kana qadiban min araq, meskipun hanya sebatang kayu arok, yaitu kayu siwak. Meskipun hanya sebatang, sak pulpen niku, kayu siwak niku nek teng zaman biyen, zaman saiki teng Indonesia rada larang sithik, 2000, 3000. Nah, satu arok itu enggak sampai 500 rupiah kalau dikurskan. Dan itu bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka, karena kayu arok ini adalah kayu yang dia ambil dari orang lain, bahkan dengan cara sumpah. Apalagi hartanya harta yang sangat banyak, uangnya berlimpah, sampai bersumpah itu punya saya, demi Allah, membuat surat pernyataan bahwa rumah ini milik saya, dan seterusnya. Itu dosa besar. Satu arok, satu kayu siwak, itu bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka kalau dia ambil dari orang lain. Pramila ampun sok ngonten niku. Ini menasihati untuk diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu di masjid ini ada pulpen bukan punya saya, ampun dipundhut. Cocok. Malah muni rezeki anak soleh. Soleh saka ngendi? Ngambil harta punya orang lain. Tidak boleh. Bahkan di ini barangkali mungkin nanti tidak kita bacakan karena
agak panjang. Di bab akhir ini nanti disebutkan termasuk mengambil harta orang lain itu adalah ketika kita menemukan barang dan kita tidak mau mengumumkan. Cocok rezeki ini aku, rezeki dari mana? Itu tidak boleh. Jadi mengambil harta meskipun hanya kayu siwak. Nah, kayu siwak itu sampel contoh ya, hanya satu namanya pulpen, hanya snopo lah, hati-hati daripada ambil mending nembung niku mesti diwehke rane kok njur aja mboten mesti diwehke mbok aku tak njaluk ki sithik ya, monggo mesti dikasih, mending bilang daripada enggak bilang jadi sandungan nanti di akhirat wal iyadu billah. Maka kita berusaha untuk hati-hati. Wah, abot nggih, mboten jane, malah itu enak. Pokoke kudu nggon aku ora mak jiko. Rawahu Muslim, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu," siapa orangnya yang kami pekerjakan dia, kami angkat dia sebagai pegawai, ala amalin, atas sebuah pekerjaan, fakatamna makhitan, kemudian dia menipu satu helai kain, dalam riwayat yang lain mikhyaton, satu jarum, dom, pirsa dom nggih, satu jarum, dalam riwayat yang lain makhiton, satu helai kain, fama fauqahu, ataupun yang lebih kecil dari itu lagi, yang lebih kecil, kana hululan, itu termasuk hulul, menggelapkan harta meskipun kecil. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang pasti akan didatangkan pada hari kiamat, pasti meskipun hanya satu jarum. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Niku makanya kita sampaikan, ghulul itu meskipun sedikit kecil tapi tetap dosa besar meskipun kecil, apalagi kok besar. Yang besar itu biasanya dari yang kecil. Pramila Bapak Ibu menawi putra putri kula panjenengan niku, kula panjenengan ada putra putri wayah kok njur pulang dari sekolah itu bawa sesuatu, tanya, le sampean kok nggawa dos grip anyar saka endi? Iki Bu, aku mau njikuk nggon koncone. Alah pinter men iso luru duit dhewe. Ampun, dinasihati jangan, kembalikan besok. Iki Bu, aku oleh bola plastik sekondi. Iki aku mau nggon kancane tak pundhut Bu. Jangan kan nasihati, balekke. Jangan malah yo aja omong sapa-sapa. Wah niku marahi niku ibune, aja omong sapa-sapa. Disempeni. Ampun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna syamlata," sungguhnya satu jubah, allati ghallaha, yang digelapkan, la tashtailu alaihi naron, akan menyalakan api bagi orang tersebut nanti di hari kiamat. Faqama rajulun, maka seorang laki-laki berdiri, fajaa, datang, bisyirokin, dengan membawa satu tali sandal. Hadis ini yang tadi kita bacakan, kana akhadahu lam tusibhul maqasim, yang dia ambil padahal belum dibagi-bagi, dia ambil duluan satu tali sandal itu. Faqala, Rasul bersabda, syirokun min nar, itu adalah tali sandal dari api neraka. Faqala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, in kutiltu sabiron, kalau aku terbunuh dalam peperangan, ketika perang itu sabiron, aku sabar dalam berperang, muhtasiban, aku berperang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mukbilan, maju terus, ghaira mudbirin, pantang mundur. Saya ketika perang itu sabar sekali dalam berperang, tidak pernah mengeluh dalam peperangan. Semua sakit yang saya rasakan itu saya sabar menghadapi. Saya betul-betul karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maju terus, ghaira mudbirin, pantang saya mundur. Kemudian saya terbunuh syahid. Atukaffaru anni khotoyaya, apakah semua dosa saya akan diampuni wahai Allah, wahai Rasul? Qal, Rasul bersabda, na'am, iya, dosa-dosamu semuanya akan diampuni, illa dain, kecuali hutang yang enggak mau kamu bayar. Hutang enggak diampuni kalau belum dibayar.
tidak mau membayar. Semua dosa diampuni, padahal dia perang itu ibadah yang luar biasa. Sampai terbunuh dalam perang dia sabar, maju terus, pantang mundur, betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah kecuali satu. Kalau masih ada urusan harta dengan orang lain. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan, sesungguhnya beberapa orang laki-laki yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin, mengelola harta negara. Fi malillahi ini kata para ulama adalah harta negara, mengelola harta negara dengan cara yang tidak benar. Kapake ini dengan cara yang tidak benar, mengelola harta dengan cara yang tidak benar. Falahumun nar, maka bagi mereka neraka yaumal kiamati, pada hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau baik dalam mengelola harta itu pahalanya luar biasa, Ini harta rakyat umat, kalau bisa dikelola baik pahalanya luar biasa. Tapi kalau berani menggelapkan, wah dosanya juga luar biasa. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lika bin Ujrah, kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata, ndak akan masuk surga, lahmun, daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari harta yang haram, ndak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih pantas bagi orang tersebut. Sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid berkata, an Aslam al-Kufi, dari Aslam al-Kufi, an Murrah al-Hamdani, an Zaid bin Arqam, an Abi Bakrin, dari Abu Bakar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, jasadun, tubuh, ghudhiya biharamin, yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ayat, hadis, perkataan para sahabat yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana zalim yang berupa mengambil harta orang lain itu termasuk dosa yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengambil harta milik orang lain, apalagi sampai ghulul, menggelapkan harta milik umat. Jadi ini ada dua tadi pembahasan. Yang pertama, harta milik umat digelapkan, penggelapan harta ini dosa besar. Yang kedua adalah harta milik orang lain diambil dengan cara mencuri, dengan cara memalak, dengan cara memaksa, dengan cara mencurangi, menipu ketika jual beli, dan lain sebagainya. Ini zalim dalam masalah harta, dan ini juga dosa besar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau merumput maka kembali kepada uruf masing-masing dusun, desa, wilayah. Seandainya di satu desa itu sudah jamak diketahui bahwa boleh mengambil rumput di sawah orang lain, maka hal itu menjadi boleh ketika memang sudah diketahui, mboten ngarang-ngarang. Wah koyon-koyone ya oleh, mboten. Tapi memang semua orang disepakati di satu desa boleh untuk merumput orang lain kalau itu berupa rumput. Maka di daerah saya kalau ada satu sawah yang tidak boleh dirumputi, maka akan dipasang pelang, dijageri, tidak boleh, ojo diariti. Nah, berarti sawah itu tidak boleh diariti. Tapi kalau tidak ada kesepakatan akan hal itu, tidak ada kesepakatan, maka tidak boleh. Kalau tidak ada kesepakatan, sama kita masuk masjid, kok ada pakaian nempel di sana itu, ada sandal tulisannya wudhu, sandal wudhu, kita pakai, tidak apa-apa.
Di sana ada pakaian, ada mukena, niku to enten mukena. Kok mukenanya dipasang di etalase masjid? Menurut uruf Temanggung itu sudah dipersiapkan untuk jamaah meskipun tidak ada tulisan. Maka tidak mengapa. Meskipun tidak nembung. Nah, tapi kalau misalnya kita nopo nggih datang ke masjid, jadi masjid ada gelas, nih gitu, gelas plus tutupnya plus kompornya, nih. Tidak ada uruf di masyarakat itu kalau gelas itu boleh dibawa pulang atau boleh dipecahkan, tidak ada uruf di masyarakat, tidak ada, maka tidak boleh. Nasi Jumat nih kok, nasi Jumat, nek teng mriki tas enten nggih. Nasi Jumat, mbok tidak ada pengumuman sekalipun, kalau sudah orang paham kalau habis Jumatan di depan masjid ada tumpuan nasi buntelan, itu sudah tahu semua bahwa itu adalah nasi Jumat untuk jamaah. Mbok tidak nembung, ambil, makan, tidak apa-apa. Itu bukan mengambil harta orang lain, karena semuanya sudah tahu bahwa itu adalah nasi Jumat untuk umum. Nah, niku. Tapi kalau kemudian kita masuk rumah, Assalamualaikum, diam, kok buka pintune, Assalamualaikum, mboten enten sing jawab, kok ana sego kae nang kono. Pundhut, ndak ada uruf di Temanggung kok makanan di dalam rumah itu untuk masyarakat mboten enten, maka ndak boleh. Saged dipun pahami? Nah, maka kalau mengambil rumput itu tidak bisa di generalisir, harus dilihat ini wilayah mana. Saya tidak tahu kalau Parakan saya tidak tahu. Allah. Nah, termasuk kalau di daerah Tembara itu Idul Fitri masuk rumah ada toples itu mbok dipersilahkan, tidak dipersilahkan. Kalau sudah ada toples isi snack di atas meja, berarti itu untuk tamu yang datang. Bahkan kalau kita nembung, bahkan kalau kita hanya lihat mbok ya dipangan kok delok wae. Niki pareng nggih tak napa? Tak di maem. Ayo aku ke napa nyawis ke kanggo sampean kabeh. Jadi kalau di Tembara ndak tahu, nek di Parakan nggak tahu. Kalau di Tembara yang seperti ini sudah jamak, semuanya tahu. Ada makanan di atas meja tamu yang diletakkan di atas toples saat Idul Fitri itu untuk semua tamu. Tamu masuk silahkan makan. Karena kalau tidak dipersilahkan pasti akan disimpan di lemari. Nah, gitu. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.